Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un ma'un. Oke, baik anak-anak, kita lihat sekarang ya artinya nih. Nah sekalian, surat Al-Maun tadi sudah disampaikan ya, adalah surat yang ke-107 ya, 107 nih jumlah ayatnya. Nomor suratnya ya. Nah, jumlah ayatnya ada tuh 7. Nah, surat Al-Kafirun ini luar biasa. Surat Al-Kafirun lagi ya. Surat Al-Maun ini luar biasa ya. Karena memberitahukan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita beberapa. Satu, ada sifat yang ceritakan sifat-sifat yang kurang baik, yang tidak baik gitu. Apa saja? Nih kata Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hei anak-anak tahfidz, anak-anak SD Budi Luhur, tahukah kamu orang yang suka berdusta? Kalau di sini mendustakan agama. Apa sih Pak mendustakan agama? Ada orang yang ngakunya beragama, apalagi beragama Islam, tapi ternyata kata Allah dia teh bohong. Padahal bohong gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi ada orang yang beragama tapi bohong gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala ya. Dijawab sendiri sama Allah. Kalau kamu nggak tahu, aku kasih tahu. Nah, siapa sih yang kayak begitu ya? Yang beragama tapi berbohong. Satu, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menolak hak anak yatim. Nah, orang yang menghardik anak yatim ya, menghardik anak yatim, membentak anak yatim, membenci anak yatim. Tahu nggak artinya anak yatim itu apa? Tahu. Apa? Gak punya bapak. Betul ya. Gak punya bapak. Anak-anak yang tidak punya orang tua, baik tidak punya ayah, tidak punya ibu, atau juga mungkin tidak punya kedua-duanya. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran dinamakan yatim. Nah, kita dilarang untuk menghardik ya. Menghardik itu apa? Membenci, menelantarkan ya, membiarkan, mengusir gitu ya. Nah, bahkan kata Nabi begini anak-anak, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan begini, kalau kalian pengen bersama aku di surga seperti ini, nah ini jari tengah dan jari telunjuk deketan gitu ya, maksudnya kalau kamu pengen deketan, nah gitu, maka perhatikanlah anak yatim ya. Perhatikanlah anak yatim ya. Nah, jadi di sini orang yang tidak peduli kepada anak yatim, nah itu kata Allah dia beragama tapi bohong ya. Gitu. Satu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tadi ada anak yatim, sekarang ada orang miskin. Sama ini ya. Orang yang tidak peduli kepada orang miskin, ya, tidak peduli kepada orang miskin, itu berarti apa? Termasuk orang yang mendustakan agama, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia mendustakan agama tuh karena apa? Karena dia mengakunya beragama tapi ternyata dia tidak peduli kepada orang miskin. Tahu nggak miskin itu apa? Tahu. Apa?
Tidak punya orang tua. Itu mah yatim dong. Tidak Ini punya miskin. uang. Punya rumah. Punya Gak uang. punya uang. Tidak punya rumah. Gak punya rumah. Punya rumah. Gak punya HP. Tidak punya pekerjaan. Gak bisa makan. Gak punya pekerjaan, gak bisa makan. Gak punya HP, gak bisa main game ya. Bukan ya? Enggak ya, itu enggak termasuk ya. Gak bisa beli TV. Ya, jadi orang miskin itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Ke orang yang kekurangan. Alhamdulillah ya, barangkali kalian disediain ya, tidak kekurangan, masih bisa makan. Tapi masih banyak orang-orang yang nasibnya dia jangankan untuk beli HP gitu ya. Nah, jangankan untuk main game gitu ya. FF, ML ya dan sebagainya gitu. Jangankan itu, untuk makan aja susah gitu ya. Banyak yang seperti itu gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu beriman, kalau kamu berislam ya, kalau kamu merasa beragama, maka perhatikan mereka, jangan sampai mereka kelaparan karena tidak ada makanan ya. Makanya kita mengenal ada sodakoh ya, ada infak, sodako, infak boleh kita kasihkan kepada orang-orang miskin. Nah ini loh yang ketiga nih, kita lihat ya. Fawailul lil musallin, apa artinya? Maka celakalah orang yang sholat. Sambung ke ayat 5 yaitu orang lalai terhadap sholat. Nah kata Allah Subhanahu wa taala, celaka deh orang yang sholat. Wah, orang sholat aja celaka nih. Yang sholat celaka ya. Ini gimana yang tidak sholat ini? Wah gitu ya. Kenapa sih orang yang sholat ini celaka? Ini udah sholat celaka lagi. Gitu ya. Kenapa nih? Apa yang menjadi penyebab mereka itu? Kata Allah celaka gitu. Nah maka jawabannya kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Apa tuh? Itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, orang yang lalai sholatnya. Pak, gimana sih Pak lalai dalam sholatnya itu? Satu, kalau sudah datang waktunya sholat, dia tidak mau segera melaksanakan sholat. Nanti lagi asik nih main FF ya. Wah, sholat mah nanti aja lah. Ini lagi seru nih, seru-serunya gitu ya. Wah, ini saya lagi nonton YouTube nih, tanggung nih. Ya, itu namanya melalaikan dong. Yang seperti itu. Kelupaan, main game terus. Ya, waktunya udah habis. Ya, tiba-tiba main gamenya dari duhur, udah asar. Ya, wah ini terlalu ya seperti ini. Itu yang kata Allah diancam. Dia orang yang lalai sholatnya dan dia akan celaka dengan sholatnya itu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Satu. Yang kedua nih yang disebut lalai itu gini nih. Orangnya sholat tapi ketika sholatnya nggak sadar. Orang sholat tapi nggak sadar. Loh kok bisa kayak begini nih. Perhatikan kalau ada orang yang tidur lalu ngelindur. Tahu ngelindur? Enggak. Ngelindur itu kadang lagi tidur merem tapi ngobrol gitu ya sama yang lain, misalkan ya kayak begitu gitu. Nah coba ditanya orang yang ngelindur tadi ya, kemudian ditanya, kamu itu begini, dia pasti mengatakan nggak tahu gitu ya. Nah itu lalai namanya. Sholat gini nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, waladhdallin ya misalkan ya. Nah ditanya, kamu tadi sholat apa? Sholat asar. Apa yang kamu baca? Nggak tahu ya, saya lupa gitu ya. Apa yang saya baca nggak tahu gitu. Nah itu termasuk yang lalai gitu ya. Lalai dari salatnya yang seperti itu. Nah kata Allah, hati-hati loh, itu termasuk ciri orang yang mendustakan agama ya, dan salat yang seperti itu akan celaka. Yang terakhir kata Allah, alladzina hum yuraun. Apa artinya? Yang orang ria. Nah, orang yang berbuat riya. Wah, ini apalagi nih riya nih ya. Riya itu anak-anak orang yang melakukan amal tetapi dia
ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, bukan ingin mendapatkan pahala dari Allah gitu. Makanya orang yang ria itu kalau lagi beramal, dia pengen dilihat sama orang lain. Liatin dong, saya ini lagi sholat, Allahu Akbar. Wah, ketika ada orang malah cepat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalkan cepet kilat gitu. Tapi kalau dilihat orang Allahu Akbar, nah itu namanya ria, ya. Ada orang yang nyumbang nih, mau nyumbang uang. Wah, uangnya juga masih gede tuh, belum dipotongan ya. Masih besar-besar uangnya tuh. Wah, ini mau disumbangin. Tapi ketika nyumbangnya dia pengen apa? Wah, foto-foto dong, saya ini lagi nyumbang. Nah, udah dipoto, kemudian diupload di media sosial. Judulnya, wah, ini dermawan ya. Ngasih sumbangan 2 miliar. Wah, gitu ya. Pengen dilihat sama orang lain. Bangga orang lain ngelihat gitu ya. Nah, itu namanya ria. Orang yang ria itu amalnya, pahalanya terhapus, nggak ada pahalanya sama sekali ya. Yang terakhir, wayamnaunal maun. Apa artinya? Enggak untuk bahasa kitanya pelit ya. Orang yang pelit, tahu pelit? Kikir pelit mau gitu, kasih, nggak mau ngasih ke orang lain. Gitu ya. Tadi nggak peduli kepada orang lain gitu. Hartanya banyak sekali gitu. Wah, tapi dia nggak mau ngasih orang. Nggak mau ngasih orang. Orang ada yang kekurangan dibiarin aja. Ngapain minta-minta ke saya? Kerja aja sendiri. Ini juga hasil kerja saya. Nah, biasanya gitu ya orang yang pelit ya. Kata orang Indianya itu apa? Merege hese ya. Hese mere ya. Ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ingat ya, ini adalah ciri orang-orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kata Allah, kamu beragama tapi kamu bohong. Nah, kenapa? Kamu suka menghardik anak yatim, kamu tidak mau memberi makan orang miskin, kamu sholatnya lalai, kamu selalu ingin berbuat ria, ingin dilihat orang lain, kamu pelit, ya. Nah, itu namanya ciri orang yang mendustakan agama. Kita jangan sampai ya, setelah dikasih tahu sama Allah seperti ini, berarti ini kita melarang, Allah melarang kita ya, memerintahkan sebaliknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayo dong ya, kan kamu orang Islam ya, apa, perhatikan nasib anak yatim, perhatikan nasib orang miskin. Kalau sholat jangan lalai ya. Kalau udah terdengar hayya ala sholat, kata orang Sunda, hayu orang sholat ya. Nah gitu, udah diseru, segera dong laksanakan sholat. Hari ini hari Jumat, jangan lupa ya. Nih nanti udah jam 10, udah jam 11, jangan main game, siap-siap sholat Jumat. Mandi dulu ya, tinggalkan segala-galanya. Jam 11, setengah 12 pergi ke masjid ya. Di masjidnya jangan main-main ya. Ikuti Jumatan dengan baik ya, kayak begitu. Ajak ayahnya, ajak kakaknya, yang laki-laki ya, yang perempuan jangan. Gitu. Yang perempuan jangan diajak ya, yang laki-laki aja yang diajak. Perempuan mah di rumah. Perempuan mah di rumah, sholat duhur aja ya. Nah, kemudian juga apa tadi ya, kita berarti kalau dilarang pelit berarti diperintahkan untuk dermawan. Nah, dermawan itu suka memberi ya pada orang lain gitu, seperti itu. Itulah anak-anak surat Al-Maun. Oke ya.